Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsya Amanda Putri dari kelas TPRL 1A. Di kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas akhir semester di mata kuliah Logika dan Algoritma Pemrograman yang dibimbing oleh Ibu dosen Santi Prayudani Eskom Mkom. Nah, di tugas kali ini saya disuruh memilih dari tiga kasus yang akan saya ubah menjadi program yang menggunakan array. Nah, kasus yang saya pilih adalah kasus 2, yaitu penentuan harga tiket menonton. Sebuah bioskop memberikan harga tiket berbeda berdasarkan hari dan kategori penonton. Jika hari Senin sampai hari Kamis, harga tiket untuk dewasanya itu 40.000 dan anak-anak 30.000. Jadi, hari Jumat sampai Minggu, harga tiket untuk orang dewasanya itu 50.000 dan anak-anak itu 35.000. Namun, jika penonton menonton pada hari libur nasional, maka semua harga tiket mendapatkan kenaikan Rp10.000. Nah, di sini pengguna diminta memasukkan hari penayangan. Misal, Senin, Jumat, Minggu, Sabtu, dan lain-lain. Nah, di sini juga diminta memasukkan kategori penonton. Dia termasuk kategori penonton dewasa kah atau anak-anak. Lalu di sini juga diminta status hari libur, dia menonton di hari libur nasional atau enggak. Lalu kita juga diminta untuk memasukkan jumlah tiket yang dibeli oleh penonton. Kemudian hitung total biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh penonton. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja. Nah, pertama-tama saya ketik pagar pagar, terus input stream. Nah, ini 2 tuh ya, maaf ya. Stream. Nah, input stream ini merupakan library yang digunakan untuk proses input atau output yang biasanya kita sebut syn atau cout. Lalu di bawahnya kita ketikkan using name space std. Fungsinya itu agar kita tidak menggunakan std setelah kita menggunakan fungsi dari library. Contohnya, ketika kita mau buat cout nih, kita harus buat ini dulu, std baru buat cout. Nah, kalau kita sudah menggunakan using namespace std, kita nggak perlu lagi menggunakan mengulang std seperti itu. Lalu di bawahnya kita ketik int main. Ini fungsi utamanya sebagai tempat program C++ mulai berjalan. Lalu kita buka kurung. Nah, disinilah kita mulai deklarasi. Di sini saya menggunakan string untuk untuk hari penayangan, kategori penonton, dan status libur. Di sini saya singkat saja, koma. Lalu sini saya juga pakai integer untuk jumlah tiket dan total bayar. Jumlah tiket, total bayar. Lalu di sini saya juga pakai integer indeks hari. Nah, kenapa saya menggunakan variabel indeks hari? Nah, indeks hari ini berfungsi sebagai penanda apakah hari tersebut termasuk hari biasa atau hari libur. Nah, selanjutnya saya akan membuat array harga tiket untuk harga dewasa dan harga anak-anak. Di sini saya langsung saja ketikkan cout. Bawahnya aja lah ya. Cout. Sebelum itu saya lupa nih. Di bawahnya ini saya juga pakai integer untuk harga, biar kita tuh tahu harga per satu tiketnya itu berapa gitu. Nah, sudah. Lalu di sini kita mulai menggunakan array untuk harga dewasa. Array harga tiket. INP
harga dewasa. Sini 2 karena hari, kenapa 2? Karena harga di hari weekday dan hari liburnya itu beda. Sama dengan dewasa, hari weekday-nya itu 40 dan hari weekend-nya itu 50. Nah, untuk anak-anaknya harga anak 2 juga. Harga weekday-nya itu sekitar seharusnya ini kurung kurawa guys, kurung kurawan. Nah, weekday-nya tuh kalau nggak salah anak-anak tuh 30 ya, dan hari weekendnya mereka 35. Tuh titik koma. Lalu di sini saya mulai ketikkan cout. Masukkan hari penayangan Senin sampai Minggu. Titik koma. Lalu kita masukkan sin agar kita bisa pas di output tuh bisa ngetik mau nonton hari Senin, Selasa, Minggu gitu-gitulah. Senin sin kita panggil variabel hari. Lalu di sini saya menggunakan percabangan, yaitu if else. Jika hari yang disebut termasuk hari biasa, maka nilai indeks harinya itu diisi 0. Namun jika termasuk hari libur, maka diisi dengan 1. Apabila input hari tidak sesuai, program akan menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. Nah, mari kita buat seperti itu. Di sini kita, karena saya bilang tadi saya pakai percabangan if else, di sini kita ketik if hari sama dengan Senin atau hari sama dengan Selasa. Selasa hari sama dengan Rabu. Atau hari sama dengan Kamis. Di sini kita copy aja guys. Maaf ya guys, agak kursornya juga agak getar-getar gitu. Sini kita ganti, tadi kan di sini kan S-nya S besar kan, jadi di sini kita ganti jadi S kecil. Jadi Senin kecil, Selasa kecil, Rabu kecil, Kamis kecil. Nah, kenapa kita buat 2 pilihan? Karena tipe keyboard tuh ada 2. Pertama biasanya ada diawalin dengan kapital, dan di sisi lain ada tidak menggunakan kapital. Agar tidak terjadi error, maka dibuatlah 2 pilihan ini gitu. Lalu kita panggil indeks hari, variabel indeks hari. Karena ini dia hari biasa, hari weekday, maka ini 0 terus titik koma. Lalu di bawahnya ini kita ini lagi, ketik lagi else if, jika, namun jika menonton hari oke.
sini. Namun jika dia nontonnya mungkin hari Jumat di hari weekend, Sabtu, Minggu, iya 2 Minggu, terus ini Jumat kecil, terus ini Sabtu kecil, di sini Minggu kecil. Nah, alasan saya buat seperti ini seperti yang saya bilang sebelumnya, agar tidak terjadi error. Tuh. Nah, di sini kita panggil lagi indeks hari sama dengan 1, karena ini di hari weekend ya guys, makanya dia indeks harinya 1. Lalu di bawahnya kita ketik lagi jika else, kita ketik lagi cout tidak valid. Jika si usernya salah masukkan hari, maka nanti akan keluar hari penayangan tidak valid. Lalu titik koma dan di bawahnya kita kasih return. Nah, ini supaya dia jika si usernya salah, dia langsung memberhentikan pemrograman. Jadi dia tidak akan melanjutkan pemrograman. Itu fungsinya. Terus return ini juga menyatakan bahwa program kita berjalan dengan baik. Jadi kita ini titik koma lalu lanjut ke kategori penonton. Kategori penonton ya. Oke. Kita masukkan cout. Tunggu guys, kursornya agak sini kita menentukan harga berdasarkan kategori dan indeks. Menentukan harga berdasarkan kategori dan indeks. Terus ini saya panggil cout. Masukkan kategori penonton, dia dewasa atau anak-anak. Nah, lalu kita panggil lagi scene. Lalu variabel yang kita panggil itu adalah kategori. Nah, lalu kita ketik langsung if. Kita ketik langsung if, tapi sebelum itu saya lihat dulu codingan saya apakah benar. Kita runningkan dulu, takutnya ada yang error. Iya kan bener. Oh iya, maaf guys, ini seharusnya nggak boleh pakai spasi. Jadi di int harga kenapa ini ada harga kita. Oh iya, lupa pakai titik koma kayak. Titik koma ini juga lupa. Lalu indeks hari 21. Iya. Itulah guys, kalau misalnya lupa ini pakai titik koma, jadi dia error. Senin. Maaf, ulang. Senin. Nah, sudah ya, berarti bisa. Karena di sini kategorinya belum saya selesaikan, jadi saya selesaikan dulu, saya clearin dulu.
Nah, sin kategori crash if if kategori sama dengan dewasa besar atau kategori dewasa kecil. Lalu lagi ini harga sama dengan harga dewasa, terus indeks harinya. Jadi harganya itu tergantung kapan, hari apa dia menonton, guys. Gitu. Indeks hari titik koma. Lalu kita buat lagi untuk anak-anaknya. Namun jika else if kita copy aja ini, guys, biar mudah. Terus ini kita ganti jadi anak besar dan anak kecil. Lalu sini kita panggil harga anak. Oke, sudah. Kita ketik lagi else. Kita ketik lagi else. Buka lagi. Nah, else jika namun kategori penonton tidak valid. Kita buat cout, berarti cout kategori tidak valid. Ternyata saya kurang ini. Nah, sudah. Astaga, kategori tidak valid. Terus titik koma. Kita ketik lagi return no, supaya dia berhenti berjalan jika usernya juga salah ngetik kategori penonton. Lalu di bawah kita buat lagi cout. Oh my god, nge-crash. Cout. Kita nanya nih, apakah, kita ketik ini dulu ya, apakah hari ini libur nasional, ya atau tidak. Titik koma. Kok titik koma di sini? Titik koma. Tunggu, saya lihat dulu codingan saya. Terus di bawahnya saya pakai sin dan kita panggil variabel status libur. Titik koma.
Sini saya pakai if jika status libur, nggak boleh spasi guys, libur sama dengan ya kerja besar atau status libur ya kecil. Terus buka kurung kurawa, harga tambah sama dengan 10.000. Jadi kalau misalnya dia nonton di hari, misalnya dia nonton di hari weekend, tapi hari weekendnya tuh tanggal kayak tanggal hari libur, hari besar gitu lah intinya, berarti dia akan mendapatkan kenaikan 10.000 gitu. Terus di belakangnya jangan lupa taruh titik koma, lalu bawah kita ketik lagi si out. Saya baca lagi tulisan saya. Terus bawahnya lagi kita si out ya. Si out. Si out. Ketik jumlah tiket, kita panggil variabel jumlah tiket, sama-sama tiket. Lalu kita panggil variabel jumlah tiket. Ya. Lalu kita hitung total bayar. Total bayar. Nah, total bayar sama dengan harga kali jumlah tiket yang dibelinya. Jumlah tiket titik koma. Terus di bawahnya ini kita ketikkan lagi lah si out. Terus kita ginikan supaya nanti outputnya bagus. Titik koma, lalu di sini buat si out lagi, si out. Terus kita ketik harga per tiket RP harga, panggil variabel harga, lalu INDL ini untuk berikan spasi ke bawah gitu guys, biar rapi aja. INDL. Nah, lalu ke bawah kita ketik si out lagi, terus ini kita ketikkan jumlah tiket RP. Kok pakai RP? Salah guys. Aduh, sakit mata guys. Jumlah tiket. Nah, kita panggil variabel jumlah tiket.
INDL, koma, lalu di sini saya ketik cout lagi, total bayarnya RP, total bayar, terus panggil variabel total bayar INDL, lalu kita ketik cout lagi untuk penutup yang sama dengan di atas ini ya, penutup itu. Ketik INDL baru titik ke bawah, terus kita ketik return 0 titik koma, lalu tutup, selesai. Nah, sekarang kita coba running, apakah bisa? Ada yang salah, ada yang error. Wait, di 42 di sini status reboot. Salah ya guys, ini ini 44 juga saya salah. Ininya maaf ya guys, kurang teliti di jumlah tiket. Jumlah tiket 49, J nya tadi gak boleh besar guys, tadi kan J nya J kecil tuh lah. Kalau misalnya ini kurang teliti jadi salah gini. Lalu apa nih lagi, ini juga T nya seharusnya T kecil, karena di atas tadi T kecil, harus ngikut yang di atas guys. Oke, seharusnya udah. Misal saya nih mau nonton di hari Senin, saya umurnya kan udah dewasa, jadi saya masuk ke kategori dewasa. Lalu apakah saya nontonnya di hari libur nasional? Bilang aja, anggap aja lah iya ya kan. Nah, kalau jumlah tiketnya misalnya saya beli 44 tiket karena yang nonton tuh sekelas ecek-eceknya, maka harga tiketnya itu total semuanya itu harga per tiketnya itu 50.000. Karena jumlah tiketnya 44, maka total bayarnya itu ada 2.200.000 seperti itu. Lalu kita coba lagi ya, misal Senin juga hari weekday. Untuk saya masukkan kategori anak-anak. Apa nih? Salah. Oke. Senin anak-anak. Oke. Ya. Jumlah tiket 44. Karena yang nonton sekelas. Jadi total harga per tiketnya tuh 40.000, jumlah tiketnya itu 44, dan total bayarnya itu semuanya tuh 1.760.000. Tadi saya ada salah nih, kayaknya di kategori mana kategori? Ini guys, singkat, udah bisa dirun. Nih, ulang ya, tadi kan salah nih. Senin anak. Nah, bisa kan? Nih, 4. Nah, sama. Terus kita coba nih, kan tadi kan hari weekday semua. Ini kita coba hari weekend, misalnya minggu dewasa
Iya aja, kalau jumlah tiketnya sama aja kayak tadi 44. Maka harga per tiketnya itu 60.000, jumlah tiket yang dibeli 44, total bayarnya itu 2.640.000. Banyak ya. Kita ulang. Tadi kan dewasa, ini kita coba anak-anaknya. Jumat aja deh, biar nggak sama. Jumat. Masukkan kategori anak-anak. Iya aja nih. 4. Nah, harga per tiketnya itu 45, jumlah tiket 44, jadi total bayarnya itu 1.980.000. Gitu. Segitu dulu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.